Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Murtini dengan NIM E4E12511929, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SDN 1 Lenek Ramban Biak dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi siklus air. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning children. Sobat Hurfan ya Tolim. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Sekarang sebelum kita mulai belajar, silahkan ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Ada berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Ya istiqori hayana daun sawiyah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa tadi yang sempat sholat subuh angkat tangan? Ya, yang sempat sholat subuh, yang sudah sholat subuh otomatis dia bangun Pagi. Luar biasa, berarti bangun pagi, sholat subuh itu termasuk Ibadah. Siapa tadi sebelum berangkat sekolah sempat berolahraga angkat tangan? Iya, jalan-jalan pagi, lari kecil-kecil itu termasuk olahraga ya. Dan untuk menjadi anak hebat itu kita harus melakukan itu. Yang selanjutnya Ibu Guru mau tanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, siapa yang sudah sarapan angkat tangan? Iya, yang lauknya telur dadar angkat tangan. Yang pakai nasi goreng angkat tangan. Yang pakai sayur angkat tangan. Ya, itu termasuk salah satu makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Kalau kita sudah bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan makan makanan sehat, itu kita sudah termasuk anak yang hebat. Oke anak-anakku, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, kalian mengetahui pentingnya air bagi kehidupan dan dampaknya jika ketersediaan air berkurang. Yang kedua, kita mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar kita. Lalu selanjutnya apa? Kita melakukan percobaan sederhana untuk mensimulasikan salah satu tahapan siklus air. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita ke inti, Ibu Guru mau bertanya ya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika air tidak ada? Angkat tangan. Ayo dulu, apa yang akan terjadi jika air tidak ada di dunia ini? Kekeringan dan kemarau panjang. Oh ya, kekeringan dan kemarau panjang. Lalu, kalau terjadi kekeringan dan kemarau panjang, apa yang terjadi selanjutnya? Apa, Idil? Iya, apa? Coba cerita. Iya, akan terjadi kebakaran. Dari itulah kita sangat perlu yang namanya air. Kira-kira air itu berasal dari mana? Angkat tangan. Yang bisa? Coba. Air. Iya, air itu bersumber dari matahari. Coba sekarang Ibu Guru mau tanya, kenapa air itu tidak pernah habis padahal selalu kita gunakan setiap hari? Angkat tangan. Coba cerita. Kenapa? Coba Arga. Karena ada siklusnya. Iya, karena air itu ada siklusnya atau air itu berputar. Oke, nanti kita langsung ke materi ya. Silahkan kalian akan simak video ini. Tapi sebelum kita ke materi, kita tepuk-tepuk dulu ya supaya semangat. Semangat semuanya. Kita buktikan dengan tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Jeng ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Terus semangat, berarti kita harus siap untuk belajar. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apakah kalian tahu kalau air yang ada di bumi ini suka berkeliling? Air ini tidak pernah diam di satu tempat. Air selalu bergerak dan berubah bentuk, dari cair menjadi gas, lalu kembali lagi menjadi cair. Perjalanan air yang berputar tanpa henti ini disebut siklus air atau siklus hidrologi. Apakah itu siklus air? Siklus air adalah perjalanan air yang terus-menerus di bumi. Siklus ini tidak pernah berhenti, dan air yang kita gunakan sekarang adalah air yang sama dengan yang digunakan dinosaurus jutaan tahun lalu. Siklus air penting untuk kehidupan karena memastikan semua makhluk hidup selalu punya air bersih untuk hidup. Tahapan siklus air. Siklus air terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi atau rampok. Evaporasi atau disebut dengan penguapan. Tahap pertama adalah evaporasi, di mana air dari lautan,
sungai, dan danau berubah menjadi gas yang disebut dengan uap air. Ini terjadi karena panas dari matahari. Matahari memanaskan air, lalu air itu terbang ke langit seperti gelembung gas tak terlihat. Evaporasi juga terjadi dari tumbuhan. Proses ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya adalah kondensasi atau pengembunan. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu dengan udara yang dingin. Udara dingin ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Jadi, awan yang kita lihat di langit sebenarnya adalah kumpulan tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya. Berikutnya adalah presipitasi atau hujan. Saat awan sudah terlalu berat karena berisi banyak sekali tetesan air, air itu akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut presipitasi. Presipitasi bisa berupa hujan jika suhunya hangat atau salju dan es jika suhunya sangat dingin. Yang selanjutnya adalah infiltrasi dan run up. Setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini disimpan di dalam tanah dan bisa digunakan oleh tumbuhan. Sebagian air lainnya akan mengalir di atas permukaan tanah kembali ke sungai, danau atau laut. Proses ini disebut run off. Air yang kembali ke lautan ini akan memulai siklusnya lagi. Ancaman terhadap siklus air: polusi air, deforestasi, perubahan iklim. Itu adalah ancaman terhadap siklus air. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menghemat air, tidak membuang sampah ke sungai atau laut, dan menanam pohon. Mengapa siklus air itu penting? Siklus air menjaga kehidupan di bumi. Hujan menyediakan air untuk minum, irigasi, dan ekosistem. Air tanah mendukung tumbuhan dan manusia, sementara laut, sungai, dan danau menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Siklus air adalah perjalanan air yang tidak pernah berhenti di bumi. Yang penting untuk memastikan ketersediaan air bersih. Siklus ini melalui 4 tahap utama: evaporasi, penguapan, di mana air berubah menjadi uap karena panas matahari; kondensasi atau pengumpulan, di mana uap air membentuk awan; yang ketiga, presipitasi, hujan, di mana air jatuh kembali ke bumi; dan infiltrasi atau penyerapan, atau run off, aliran, di mana air meresap ke tanah atau mengalir kembali ke perairan. Itulah dia pelajaran tentang siklus air. Terima kasih, sampai jumpa. Baiklah anak-anakku, itu adalah sebuah video edukasi tentang siklus air. Sekaligus menjelaskan kepada kalian ya. Lihat papan tulis ini adalah bagan atau skema tentang siklus air yang tadi kalian tonton. Ibu Guru akan jelaskan ya. Tadi pertama itu tahap siklus air itu ada 4 ya. Yang pertama ada namanya evaporasi atau penguapan. Air laut atau air danau atau air sungai yang terkena sinar matahari ini dia akan menguap. Ini ya gambarnya menguap. Itu penguapan itu disebut dengan evaporasi. Dia menguap kemana? Ke atmosfer dan membentuk butiran-butiran air kecil. Dan dia di sini setelah ke atmosfer dia itu membentuk awan. Ya, pernah melihat awan? Pernah. Awan itu di mana? Atau di atmosfer. Awan yang kalian lihat itu ketika sudah lelah menampung butiran-butiran uap air ini, maka dia akan penguapan ini disebut evaporasi.
dan butiran air yang menampung di awan ini disebut dengan kondensasi ya. Butiran-butiran air itu membentuk awan disebut kondensasi. Setelah awan ini sudah lelah menampung butiran-butiran air itu, maka air itu akan dijatuhkan dia dalam bentuk hujan, es atau salju. Jatuhnya hujan ini, jatuhnya es ini, jatuhnya salju ini disebut dengan presipitasi. Terus air hujan itu jatuh ke mana dia? Jatuh ke tanah. Dan air yang di tanah itu mengalir juga dia ke laut, sungai dan danau. Jatuhnya air hujan ini ke tanah disebut presipitasi, dan infiltrasi itu adalah menyerapnya air ke dalam tanah. Seperti ini dia berputar secara terus menerus setiap hari ya, sepanjang hayat kita ini air itu akan melakukan siklusnya. Sudah paham sampai di sini? Coba siapa yang mau bertanya? Oh iya, Jrid, apa yang mau bertanyakan? Bisa menguap. Kenapa tumbuhan bisa menguap? Oh ini ya, ini ada tumbuhan. Tumbuhan kenapa bisa menguap tumbuhan, Ibu Guru? Apakah tumbuhan itu mengandung air? Iya, tumbuhan itu mengandung air. Dari mana tumbuhan mendapat air? Air itu didapatkan oleh tumbuhan melalui akar. Iya, akarnya itu akan mengantar air itu melalui batang menuju daun, sehingga daun dari tumbuhan itulah yang akan menguap. Ya. Setelah menguap seperti tadi, membentuk butiran-butiran air, dan di atmosfer itu dia membentuk awan atau kondensasi. Paham anakku? Paham. Sekarang untuk memastikan kalian itu paham atau tidak, kita akan sama-sama melakukan percobaan atau eksperimen ya, bagaimana air hujan itu turun. Oke, di sini sudah Ibu Guru menyiapkan es batu. Ada es batu, ada air hangat ya, air mateng. Ini adalah percobaan ya, atau eksperimen. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini adalah air panas. Air panas ini adalah, kenapa dia panas? Karena dikenakan sama dengan sinar matahari. Dia kena dengan sinar matahari sehingga apa? Airnya menjadi hangat dan menguap dia ke atmosfer dan membentuk butiran-butiran air kecil dan membentuk awan yang disebut dengan kondensasi. Ini es batu ini kita anggap dia awan ya. Es batu ini kita anggap dia awan. Setelah awan ini sudah lelah menampung butiran-butiran air itu, dia akan menjatuhkannya dalam bentuk hujan. Dalam bentuk apa lagi? Es. Dalam bentuk salju ya. Oke, sudah paham anakku sampai di sini? Paham. Sudah paham? Silakan keluarkan buku sama pulpennya, kalian catat materi sebentar ya. Nah, sudah kelihatan? Ya, silakan tulis materinya ya. Tulis ya. Tulis. Oke, sudah selesai anakku? Kalau sudah, kita lanjut. Ibu Guru akan membagikan kalian sebuah LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di mana lembar kerja ini kalian isi berkelompok. Ibu akan bagi kelompoknya ya. Yang paling selatan kelompok 1, kelompok 2, yang di tengah kelompok 3, kelompok 4, dan yang paling utara kelompok 5. Nanti apa? Kalian akan mengerjakan LKPD ini bersama teman kelompok kalian. Kalian diskusikan apa jawabannya, dan setelah itu nanti kalian akan presentasikan atau sampaikan di depan teman-teman kalian ya, hasil diskusi kelompok kalian. Ibu bagikan ya, dikerjakan. Dikerjakan sama teman kelompoknya, didiskusikan. Kalau ada kendala silakan tanya sama Ibu Guru. Yang nulis di paling tengah sayang, yang nulis di tengah supaya teman kalian tidak kewalahan. Sudah mana Nabila? Oh, Nabila sudah jadi. Kelompok ini gimana? Oh, semuanya sudah jadi. Oke, kalau gitu kita akan selanjutnya menampilkan atau mempresentasikan
berdasarkan hasil diskusi teman-teman kalian ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Coba perwakilan dari kelompok 1 ya. Silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Didengarkan nanti hasil dari temannya ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang diskusi kami isu air yang dibacakan oleh teman saya Ain. Oke, silakan Ain dibacakan hasilnya. Evakuasi. Tahap pertama adalah evakuasi di mana air dari lautan, sungai dan danau berubah menjadi gas yang disebut uap. Air ini terjadi setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menyampaikan hasil diskusinya. Dari itu kita tepuk salut ya untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Ya, selanjutnya adalah kelompok 2. Silahkan kelompok 2 perwakilan silahkan maju ke depan. Sampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan diskusi kami tentang siklus air yang dibacakan oleh Azam. Evaporasi. Tahap pertama adalah evaporasi di mana air dari laut, sungai dan danau berubah menjadi gas yang disebut uap. Air ini terjadi karena panas dari matahari. Matahari memanaskan air laut. Air itu terbang ke langit seperti gelembung gas tak terlihat. Kondensasi. Setelah uap air naik ke langit, ia bertemu udara dingin. Ini membuat uap air berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini berkumpul dan membentuk awan. Presipitasi. Saat awan sudah terlalu berat karena berisi banyak sekali tetesan air, air itu akan jatuh kembali ke bumi. Jatuhnya air dari awan ke bumi ini disebut precipitation. Infiltrasi. Setelah air jatuh sebagai hujan, ia akan kembali ke daratan. Sebagian air ini akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap ini disimpan di dalam tanah dan bisa digunakan oleh tumbuhan. Terus? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk luar biasa. Semua dari kalian sudah menyampaikan hasil diskusi. Sekarang kita ice breaking dulu ya sebelum guru kasih apresiasi. Kita ice breakingnya tepuk siklus air. Tepuk siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu satu karena air ada siklusnya. Coba seperti apa prosesnya? Sungai, laut, menguap evaporasi. Dari pohon menguap konsentrasi. Ikut menjadi awan. Itulah kondensasi.
sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Luar biasa untuk kelompok 1 sudah menyampaikan dengan apa namanya? Dia menyampaikan dengan sempurna ya, tahapannya tidak tertinggal. Begitu juga dengan kelompok 2, dia menyampaikan dengan detail tahapan-tahapan siklus air. Kelompok 3 juga seperti itu, dia menyampaikan dengan penuh semangat ya, sehingga kita semua paham dengan apa yang disampaikan. Oke anak-anakku, Ibu Guru akan kasih kalian lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini akan kalian kerjakan secara individu. Apa artinya individu itu? Individu itu perorangan, satu-satu yang akan mengerjakan ya. Dengan kelompok, kalau LKPD yang tadi dikerjakan secara kelompok, kalau sekarang kalian kerjakan sendirian ya. Ibu Guru mau mengetahui, mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap siklus air yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, silahkan dikerjakan sayangnya. Ya, silahkan dikerjakan ya. Sudah jadi? Sudah. Silahkan kumpulkan lembar evaluasinya kalian ya, Ibu mau lihat. Oke, semuanya sudah ya. Sekarang kita tetap fokus dulu. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke anak-anakku, tadi dari awal sampai akhir kita sudah melakukan pembelajaran. Sekarang Ibu Guru akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Coba Ibu Guru mau bertanya, dari pertama tadi apa pelajaran kita? Apa yang kita bahas? Ya, siklus air. Terus apa lagi? Evaporasi ya, kondensasi, apa lagi? Infiltrasi, transpirasi. Terus apa juga? Run off, run off ya, disebut dengan infiltrasi. Apa juga materi kita tadi? Kita belajar dampak-dampak atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih dan cara menjaga air ya. Itu adalah refleksi kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Senang. Gembira? Gembira. Itu kita tepuk gembira ya. Tepuk gembira. Yeay, yes, wow. Sekali lagi lebih semangat. Tepuk gembira. Yeay, yes, wow. Luar biasa anak-anakku. Sebelum kita akhiri, Ibu Guru akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ibu Guru kasih kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mengenal siklus air. Di mana siklus air itu adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Di mana siklus air ini melewati 4 tahapan. Di mana tahapan pertama adalah evaporasi. Tahapan kedua adalah kondensasi. Luar biasa. Tahapan ketiga adalah transpirasi dan tahapan keempat adalah infiltrasi. Itu adalah tahapan siklus air yang terjadi secara terus-menerus. Lalu apa upaya kita untuk menjaga siklus air? Apa? Menghemat air, jangan boros. Jika kerannya sudah terpakai, airnya sudah terpakai, kerannya harus ditutup. Oke anakku, sebelum kita berdoa, Ibu Guru akan menyampaikan pelajaran kita besok pagi, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan pecahan ya. Besok pelajaran kita adalah matematika operasi pecahan ya. Doa ya, ayo dipimpin Mega.